sehat, sobat sehat. Jumpa lagi dengan Poci di sini dengan saya Dian Gisandi. Merawat kesehatan dan kecantikan kulit seolah menjadi laku wajib bagi sebagian masyarakat di perkotaan. Dan generasi milenial pun semakin aware dengan kecantikan dan penampilannya. Sehingga klinik kecantikan menjadi bisnis gurih yang menjanjikan. Kali ini kita akan mengulik habis tentang klinik kecantikan, bagaimana cara memulainya, tantangannya, dan upgrade kompetensi apa yang diperlukan. Kali ini kita akan mengulik habis tentang bisnis klinik kecantikan, bagaimana cara memulainya, upgrade kompetensi apa yang harus dilakukan, bagaimana tantangannya ke depan, dan sebagainya. Hadir di tengah kita, Ibu Lady Alvina Azahra, Sarjana Farmasi. Ibu cantik ini adalah seorang apoteker, alumni dari Universitas Gadjah Mada. Apa kabar Bu Lady? Alhamdulillah sehat, Bu Dian. Alhamdulillah. Waduh, senang sekali saya hari ini Sobat Sehat. Karena beliau ini langsung datang dari Jakarta khusus untuk menemui saya di Surabaya. Dan tentu saja ingin berbagi experience dengan Sobat Sehat semua. Bu Lady, klinik kecantikan itu kan identik dengan bermacam-macam. Tapi maksud saya, apoteker kok bisa nyemplung ya di situ ya Bu Lady? Gimana ceritanya nih? Kok bisa kecemplung gitu? Dan Anda seakan menikmatinya. Kecemplung ya Bu? Kecemplung apa? Kecemplung enak. Kayaknya tersesat di jalan yang nikmat gitu. Iya Bu Dian, terima kasih. Saya udah dapat kesempatan diundang hari ini. Baru pertama kali juga sih podcast gitu. Mudah-mudahan bisa sharing lah beberapa hal ya Bu ya, terkait klinik kecantikan. Kenapa bisa kecemplung? Sebenarnya awalnya memang penugasan dari perusahaan. Memang perusahaan ingin mengembangkan bisnis baru di bidang estetik, memang jadinya butuh mungkin semacam project manager mungkin ya Bu ya, untuk membuat lini bisnis baru itu kan memang perjalanannya panjang. Tapi memang awalnya itu kita tidak proyeksikan untuk sepanjang ini. Awalnya saya mau larinya sprint, malah jadi maraton. Nah ini sebenarnya dalam perjalanannya sih jadinya saya menikmati ya Bu ya, karena memang dunianya dibandingkan dengan farmasi, sebelumnya kan saya memang di apotek dan saya memang praktek kefarmasian. Jatuh ke istilahnya business development itu suatu dunia baru. Suatu dunia baru, dan itu jauh berbeda dengan farmasis kah, dengan pelayanan kah? Betul. Karena tapi terlalu jauh berbeda juga tidak, karena memang bisnis prosesnya tidak terlalu jauh, tetap berada di kisaran dunia kesehatan, tapi memang lebih fokus ke arah kecantikan. Tapi kayaknya cocok memang Bu Lady. Saya lihat dari wajahnya Ibu kayak pualam kalau saya kayaknya digosok-gosok gitu. Jadi mungkin perjalanannya ya cukup apa ya Bu ya, cukup up and down lah Bu ya, dan memang melalui proses seleksi juga waktu itu. Tapi memang yang tadi yang saya bilang awalnya kita tidak bersiap untuk lari maraton, hanya sprint aja gitu. Nah cuman alhamdulillahnya pas kita coba, karena memulai suatu project itu pasti kita banyak harus membuat diri sendiri tuh kosong. Betul. Tidak boleh saya udah tahu ini, saya sudah tahu ini, enggak. Karena meskipun memang di dunia kesehatan ini sesuatu yang totally new. Bahkan di dalam ekosistem lingkungan kerja saya pun saya tidak ada tempat untuk bertanya. Meski kepimpinan yang memberikan arahan pun dia tidak bisa ngasih arahan. Jadi kita harus cari sendiri ya. Betul. Gitu. Jadi tapi siapa nih yang bisa mencari istilahnya tempat untuk menanyakan? Karena ya saya nanya A, wah saya nggak tahu nih bisnis prosesnya. Yang B, waduh jangan tanya saya tidak berkecimpung, apalagi kebanyakan kan BOD nih bapak-bapak ya, ini kecantikan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Malah jadi kayak Ibu pikir sendiri aja. Tapi memang dalam semua usahanya saya selalu disupport sih Bu. Klinik kecantikan ini malah kekiniannya tidak hanya memberikan, awalnya memang ekspektasi saya hanya semacam ngasih batu kecil gitu ya Bu ya, ke sungai ada riak gitu ya. Loh kok riaknya tambah gede? Ya. Itu gelombang. Nah, cuma itu jadi asik sih Bu. Ternyata saya bisa
istilahnya banyak belajar. Iya. Karena saya orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan jadinya ketemu banyak relasi baru, networking baru. Ya betul Bu, ilmu baru. Oh ternyata ini ini tuh tidak hanya sebatas ini, tapi memang sangat luas. Dan memang kalau ya ngobrolin klinik kecantikan kekinian ya Bu ya, itu kan kayak semacam gaya hidup lah. Iya. Kalau sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi gaya hidup. Jadi kalau dulu mungkin itu menganggapnya udah kayak wah banget. Betul. Kalau sekarang tuh sebenarnya kayak kalau nggak dirawat kulitnya ya apa ya, kebutuhan itu kayak tidak terpenuhi. Apalagi kalau di daerah perkotaan. Mungkin ya saya nggak tahu juga, mungkin kondisi lingkungan kekinian, mungkin juga tren informasi, betul, informasi lifestyle-nya, betul Bu. Betul. Apalagi anak-anak milenial ini kan udah ini beda ya. Beda. Saya dulu nggak kenal tuh namanya facial, nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya. Sekarang SMP pun udah kenal ya kan. Betul, saya sampai kaget-kaget ini anak SMP ngapain nih? Antri katanya di salah satu klinik kecantikan, betul, rame-rame. Aduh. Ini sebenarnya sih kalau saya sih bilangnya kalau kesini bukan apa ya Bu ya, investasi untuk masa depan sih Bu. Iya. Karena memang kalau tidak dirawat, kondisi lingkungan kan tidak makin membaik. Kalau saya gitu udah ya. terlambat nggak Bu ya ngerawat? Kayaknya udah terlambat nih ya. Bu, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata kekinian, teknologinya semakin canggih. Jadi selalu memprovide apapun kebutuhan. Itulah asiknya mungkin di estetik. Jadi, alhamdulillah Ibu membesarkan hati saya dan membesarkan hati sobat saya semua ya. Iya. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Cuman memang kita sendiri pun harus punya integritas yang baik untuk menjaga kulit kita agar selalu sehat Bu. Kenapa? Apalagi kalau misalnya kita wanita aktif dan dinamis ya Bu ya. Ya istilahnya banyak faktor risiko yang menimbulkan kulit wajah kita tuh jadi gampang cepat penuaan dini lah seperti itu Bu. Kalau dulu kan mungkin ya sudah bawaannya dari sana. Kalau sekarang enggak kok. Everything works. Jadi asalkan ada niat pasti bisa dijalankan. Jadi cantik itu tidak hanya punya segelintir orang, tapi semua itu bisa. Semua berhak untuk cantik. Semua berhak. Dan semua umur ya Bu ya. Betul. Cantik dengan kita tidak mengubah kulit jadi reverse tapi enggak Bu. Jadi memang ya kulit sehat untuk usia tertentu itu ya punya parameter tersendiri. Nah kalau gitu berarti definisi kecantikan sendiri sebenarnya apa nih menurut Bu Lady nih? Kalau saya bilangnya gini sih Bu, nggak asik saya membuat definisi tertentu. Karena cantik itu menurut saya sangat diverse. Dan sangat ini subjektif ya. Sangat subjektif. Betul. Saya justru sangat menghargai orang yang menghargai diri sendiri kalau misalnya dia cantik. Kalau misalnya dia ngerasa kurang percaya diri karena dia mungkin membandingkan dengan standar kecantikan tertentu, terlalu apa ya Bu ya? Kalau menurut saya terlalu terstandarisasi tuh nggak asik. Nggak asik. Jadilah dirimu sendiri. Betul. Termasuk untuk kecantikan. Betul. Justru jangan membandingkan diri kita dengan orang. Betul. Kita pasti memiliki kelebihan, hanya saja kita perlu jalan untuk menemukannya. Being insecure itu menurut saya nggak cantik. Confident, terus being yourself lah, tidak harus merubah apapun ya, tapi memang saya tidak bisa memungkiri tiap orang mungkin punya standar kecantikan berbeda-beda, tapi jangan membandingkan satu dengan yang lain. Itu saja sih. Saya pernah sih dengar ya, orang cantik itu tidak hanya dilihat dari fisik. Nah malahan kalau di dunia marketing katanya ada 4B, body ya, kemudian brain ya, dan yang terakhir bad skill kan. Nah itu untuk anak yang Ibu sama saya ya udah 17 tahun ke atas, 18 tahun atau 21 tahun gitu ya. Nah itu ternyata memang benar nih. Nah salah satu caranya untuk kita menjadi wanita cantik yang menurut kita perfect apa itu ternyata tidak harus dari fisik. Betul. Nah seperti itu. Nah kalau saya lihat nih Bu, kecenderungan yang sekarang ini klinik kecantikan tuh berlomba-lomba untuk merubah menjadi standarisasi tertentu. Jadi contoh yang sekarang ini kan lagi demam drakor nih. Ibu salah satu penggemar Park Seo Joon ya. Saya tahu aja sih.
mencari informasi kayaknya. Kayaknya sudah ada di berita, di medsos itu sudah viral gitu. Nah, karena saking seringnya lihat drakor nih, waduh, jadi orang terobsesi. Gimana sih caranya kulit saya bisa mulus, bisa licin? Katanya malah kalau misalnya semut lewat pun bisa kepleset gitu ya. Terus kalau misalnya minum kopi pun bisa kelihatan. Ekstrimnya seperti itu nih. Nah, ini kan yang bahaya, Bu. Padahal tadi di awal Ibu sudah sebutkan untuk cantik tidak harus ada standarisasi tertentu, dan itu malah kaku kan, karena kita bukan robot ya, Bu. Betul. Ya? Itu gimana, Bu? Gimana ya, Bu ya? Saya nggak bisa menghalangi orang mengidolakan seseorang, ataupun harus yang jadilah diri ini versi saya. Tapi kalau misalnya orangnya ya monggo. Tapi menurut saya nggak bijak juga kita ngebandingkan. Idolize seseorang mungkin bisa. Kalau tadi Bu Dian kulitnya bisa mulus, semua orang bisa mulus kok, Bu. Gitu, tapi tidak harus mengganti warna kulit. Nah, sekarang itu makanya kan kita lihat banyak sekali krim-krim kecantikan yang ilegal. Bahkan beberapa waktu yang lalu BPOM malah menyita sekitar 5M nilainya hanya untuk kosmetik ilegal. Betul. Dan itu 90% dari media sosial. Betul. Nah, itu kan waduh, saya jadi ngeri, jangan-jangan ini saya pernah, Bu, lihat waktu saya ke pasar gitu, pedagang-pedagang itu banyak yang flagnya. Saya takutnya mereka mengkonsumsi itu. Betul. Sebenarnya salah satu alasan kenapa kita mau terjun ke bisnis ini itu memang kita agak prihatin sih, Bu. Makanya kenapa nggak jauh-jauh dari dunia kesehatan, karena salah satu yang men-trigger supaya kita hadir itu sebenarnya itu, Bu. Gitu ya. Banyak sekali produk yang istilahnya tuh di pasaran beredar bebas. Skincare ini ya dengan tanda kutip menjual, asal dari negara tertentu yang sedang ngehits supaya bisa berubah wajahnya menjadi sosok idola tertentu. Cantik ala artis Korea. Nah, sekarang itu lagi musim loh. Betul. Padahal kan kita nggak tahu kandungannya apa. Betul. Jadi memang salah satu tantangannya menurut saya, Bu ya, kita juga sudah ada stereotip tertentu klinik kecantikan itu bikin ketergantungan. Itu so yesterday sih, Bu. Dan itu sampai sekarang juga melekat di diri saya. Jadi saya senang sekali Bu datang sekaligus mencerahkan saya. Itu sebenarnya salah satu main purpose kami untuk mengedukasi customer yang datang. Tapi memang saya tidak memungkiri kenyataannya di lapangan banyak yang seperti itu, Bu. Bahkan dokter sendirinya pun saya nggak menuduh semua dokter seperti itu, enggak. Istilahnya tuh kita screening yang masuk ke dalam klinik yang kita kembangkan itu harus satu visi sama kita. Karena memang ada kalau misalnya berbeda visi, ya susah. Salah satu visi yang mau kita sampaikan itu mengedukasi, jangan sampai pasien yang datang itu jadi dokternya di drive, Bu. Saya mau perawatan ini, saya mau saya pengen cantik, saya kayak yang korban suntik ala. Betul. Saya bilang sih sama dokternya tuh yang praktek di tempat kita tuh semuanya kita harus memahami bahwa memang masyarakat ini perlu untuk diedukasi. Kadang tidak semua customer juga ya, Bu ya. Ada beberapa yang cenderung datang ke klinik kecantikan itu punya problem tertentu lah. Semisal kayak melasma, mental lebih gitu. Enggak, Bu, kadang ada juga yang mental issue. Oh gitu. Jadi dia merasa saya kurang cantik, jadi mungkin pasangannya kurang perhatian atau ya mungkin itu lebih bahaya ya menurut saya karena tidak bisa disembuhkan dengan krim. Betul. Dan kadang dia jadinya saya mesti tampil inilah menarik supaya pasangan saya relate lagi ke saya, atau nggak mungkin kenangan-kenangan yang dulu bisa terulang lagi. Nah, sebenarnya pasien-pasien yang seperti ini tuh yang istilahnya jadinya secara mental kita mesti benerin dulu nih, biar mindsetnya bukan seperti itu. Nah, ini memang khususnya dokter-dokter tempat kami tuh kami memang titip jangan sampai karena di drive sama pasien tertentu langsung dihajar. Kalau kami sebenarnya seneng jualannya jadi banyak, tapi saya nggak mau seperti itu karena kita lebih concern ke customer safety-ness, itu number one. Kita sempat ada juga sih dokter yang istilahnya tuh agak nakal ya, Bu ya, adalah 1-2 gitu.
nggak concern ke sana, jadinya kami pun bertindak tegas. Oh gitu. Mohon maaf, sepertinya kita tidak satu visi misi. Ya tidak memungkiri kemungkinan. Maksudnya dia ingin menyenangkan hati pasiennya supaya pasiennya datang kembali dan istilahnya tuh mungkin engagementnya dengan dokter itu lebih kuat. Tapi saya ingin bonding itu tercipta tidak dengan cara seperti itu. Nggak sehat. Justru kita pengen bukan sok menggurui ya, tapi kita melihat nih, kita screening, kita assess. Memang pasien ini roadmap untuk wajahnya seperti apa. Yang datang juga macam-macam sih Bu Dian. Kadang dia itu datang itu salah satunya ya ada yang psikis apa segala macam. Yang kedua itu memang dia udah kayak punya standar tertentu gitu, standar tertentu yang saya pengen cepet ya dok, saya pokoknya dalam seminggu nggak ada perubahan, saya nggak mau apa segala macam. Itu lumayan effort untuk mengubah mindset tertentu, karena dia bilang di klinik sebelah 3 hari aja wajah saya kinclong. Nah kalau udah tapi 3 tahun nanti itu karena banyak juga dok, Bu Dian yang datang itu pun hasil dari istilahnya korban ya, betul, korban. Istilahnya saya sudah kesini, tapi dia sudah ingin berhenti tapi tidak bisa berhenti, begitu berhenti rebound. Itu banyak banget luar biasa. Kita kalau misalnya untuk kasus-kasus seperti itu kita udah kasih tahu ini tidak bisa dalam waktu pendek. Ini karena istilahnya tuh kita ingin detoksifikasi ya mungkin kalau kami bahasanya ya Bu ya. Tapi memang harus punya kesabaran mungkin dari kedua belah pihak, dan tapi kami akan terus pantau. Dan alhamdulillah sih hasilnya banyak yang berhasil seperti dan itu. mungkin kalau saya tangkap mungkin ini unique selling point ya. Betul. Dari klinik kecantikan Ibu. Betul. Saya pengen deh ke klinik. Karena biasanya gitu Bu, saya datang ke sana gimana caranya supaya pasien ini beli krim, supaya pasien ini beli serum. Itu yang saya rasakan. Dan begitu kita sudah nggak pakai serum itu lagi dan sesuatu hal terjadi rebound. Nah itu kan yang malah memperbaikinya jauh lebih sulit. Nah itu yang saya nggak bisa bayangkan dengan orang yang menelan mentah-mentah informasi itu. Betul. Jadi saya senang ya Bu ya, karena di sini ini ada sesuatu yang saya dapatkan selain dari fisik, ternyata ada psikologis tadi, psikologis yang memang harus dibenerin. Betul. Dan itu kayaknya tantangan tersendiri ya Bu. Betul. Padahal kita jadi apoteker nggak seperti itu, nggak diajarin. Itulah hebatnya kita ya, berani belajar. Bukan kita, Bu Lady maksud saya. Harus sering mendengarkan mungkin ya Bu ya, seperti itu. Tapi dengan kita sering mendengarkan, bonding itu dengan sendiri tercipta kok Bu. Gitu ya? Iya. Dan memang tidak selalu yang datang ke klinik itu yang bermasalah. Yang tidak bermasalah pun banyak. Sekedar merawat. Merawat, tapi memang yang miss itu guidance-nya salah. Jadi semisal nih Bu. Gitu. Kadang kan kalau kita kan tahu mungkin sekedar hanya penggunaan toner. Toner itu ada beberapa tipe. Iya. Nah, ada yang tapi itu dikembalikan lagi ke jenis kulit Ibu. Semisal atau enggak toner, mungkin facial wash deh Bu yang paling basic. Facial wash itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya foam. sabun. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalnya guidance-nya benar, ini tuh cocok untuk kulit yang normal. Ini untuk yang oily. Itu tuh ada Bu. Ada yang kombinasi. Ada. Jadi dokter ini sebenarnya fungsinya sebagai guidance untuk penggunaan skincare yang baik. Dan dia memilihkan juga jenis kulit apa. Betul. Ya. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti nih. Itu kadang saya kayaknya oily. Tapi ternyata ternyata kombinasi. Betul. Karena salah mendiagnos jenis kulit, udah salah penggunaan skincare, dan udah nggak kemana-mana. Karena kita udah salah menentukan positioning di awal Bu. Jadinya ya udah merembetnya salah. Harusnya kita menggunakan misal produk skincare yang untuk mengecilkan pori-pori, karena kita merasa kulit kita kering atau bagaimana gitu malah ya. Lebar jadinya. Dan semakin banyak produksi minyak. Betul. Seperti itu. Pabrik minyak Bu. Tapi kan sekarang trennya glowing Bu. Nah itu gimana Bu? Ada treatment tertentu sih Bu. Tapi tren itu memang glowing iya Bu. Tapi kalau saya sih lebih senang sehat. Sehat ya. Jadi dari sehat itu dengan sendirinya terpancar glow.
jangan dikejar ya, dikasih minyak juga dioles. Iya. Nggak harus perawatan mahal ya. udah. Karena kalau misalnya sehat, ibu Iya. mau menggunakan make up atau apapun itu Kelihatan. jauh lebih istilahnya, lebih kena, lebih nempel lah istilahnya. Tidak kadang kan kalau misalnya ada ibu kok kering ya, si bedak tuh kok susah nempel. Iya, susah nempel. Nah kalau misalnya kulitnya udah sehat, sebenarnya nggak pakai makeup pun Oke ya. oke, nggak masalah, asal ibu pakai sunscreen. Sunscreen ya, sunblock atau sunscreen Ya, itu yang aman. Wajib. Kadang orang Indonesia itu mungkin menyepelekan kali ya Bu, Iya. penggunaan sunscreen itu sangat rendah. Dan penggunaan sunscreen harus dioles kembali kalau misalnya kita udah wudu, udah Setiap berapa jam tergantung Iya, SPF-nya. betul. Nah, seperti itu. Iya. Itu yang mungkin setelah kadang-kadang mereka kan berangkatnya pagi nih, habis mandi Males. langsung dioles. Kemudian harusnya 4 jam atau 5 jam lagi udah Dioles enggak. kembali, iya. Terus habis itu wudu juga lupa. Atau semisal kita tidak keluar rumah, nggak ngerasa butuh proteksi, padahal sumber radiasi itu Tidak hanya dari matahari Iya, ya, betul. dari masak gitu. Betul. Tapi bukan berarti nggak boleh masak kan? bukan. Karena anak kita Asal makan apa nih? harus pakai sunscreen. Harus itu pakai wajib. sunscreen. Nah itu rahasianya ya. Kenapa sampai seperti itu? Nah terus gini Bu, bisnis kecantikan ini kan luar biasa ya, dan segmentasi yang di BDM-nya pun sangat bervariasi sekali. Mulai dari yang usia pramilenial, milenial sampai yang seperti saya. Saya ini apa ya, nggak tahu. Saya selenial apa kolonial? new kind of millennial. Terima kasih ya Bu ya. Definisi barunya luar biasa ini ya. Nah, terus kemudian saya ini otomatis dengan unique selling point harusnya itu menjadi keunggulan yang luar biasa. Tapi ternyata kita tidak gampang mengedukasi itu. Berbagai macam cara saya yakin Ibu lakukan untuk itu. Karena persaingannya ini kan semakin lama semakin keras ya, seperti itu. Gimana Bu cara mengatasi persaingan ini? Sebenarnya persaingan itu menurut saya Bu ya, Iya. itu sejauh kompetitor itu adalah guru terbaik bagi saya. Ya. Jadi tapi kompetitor yang mana dulu ya Bu ya? Ya. Karena tidak semua kompetitor Betul. pun kalau saya bilang saya tidak di level ini Iya, gitu. iya, Karena iya. saya Kita harus concernnya tepat menentukan tepat segmentasi menentukan targeting position. siapa yang kita Pantas ini. jadi kompetitor kita. Betul, nggak semuanya kita Apple to anggap apple lah Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, mau tidak mau memang yang menjadi titik supaya kita terus untuk berkembang ya inovasi. Dan sumber informasi itu kadang dari kompetitor sendiri Bu. Iya betul. Jadi kita banyak belajar dari kompetitor ya. Dan jadi, sekarang yang paling terasa apa nih Bu di tren sekarang ini? Tren sekarang ini Maxne. Oh, apa itu? Karena kita sekarang lagi pandemi ya Bu ya, Iya. kan sekarang kita sering pakai masker. Iya. Nah muncul permasalahan yang tadinya orang nggak pernah jerawat, nggak pernah beruntusan di area masker tuh jadi sering muncul. Oh gitu, jadi mungkin kering, terus jerawatan, lembab ya? Karena masker kan pasti kan kita banyak ngobrol, itu tuh kan jadi humid. Dan kan ada orang juga harusnya masker diganti 4 jam sekali kan. Harusnya. Orang sayang maskernya seharian aja dipakai. Kadang ada yang 2 hari. Itu Bu. Kenapa? Lupa bawa. Daripada nggak pakai sama sekali ya kan. Nggak boleh masuk mall soalnya. Iya benar Bu. Kena polisi nanti suruh bayar tilang. Nah permasalahan yang timbul sekarang Maxne. Jadi orang yang nggak mungkin dulu saya nggak pernah jerawatan, kok sekarang jadi, bahkan kalau dulu kan orang berjerawat itu biasanya di usia-usia puber ya Bu ya. Iya. Sekarang pun usia 30 pun masih sering ada ya berjerawat ya. Nah ini yang kekinian yang istilahnya tuh apa tadi istilahnya? Maxne. Oh. Dari kata mungkin masker dan acne. Acne. Oh, Maxne. Itu yang akhir-akhir ini cukup lumayan banyak problem yang muncul. Nah kita ngulik nih Budian, selain juga Maxne juga ya inovasi tadi ya, maksudnya kompetitor ini tidak hanya selalu dari kompetitor, tapi kami juga selalu mencoba melihat perspektifnya dari segi customer. Customer sekarang ini perilakunya cenderungnya apa ya? Habit apa yang berubah?
Nah, yang perubahan itu pasti dia ada kebutuhan, hanya tinggal kita mendefinisikan apa. Nah, need dan want-nya dari customer, ya. Betul. Hanya saja memang agak detail memang dalam mendefinisikan sesuatu itu apa ya Bu? Perlu kejelian khusus. Betul. Dan kayaknya boleh dicocok gitu. Sangat cocok banget. Kalau misalnya kita karena memang tidak harus selalu berkaca dari diri, maksudnya tidak harus berkaca ke orang dari diri sendiri pun kita bisa membaca, oh saya ada kebutuhan ini. Banyak orang seperti itu tidak ya. Kadang kita mau konfirmasi, kita pasti ada ngebentuk tim sih Bu. Gitu kita brainstorming bareng. Aduh, menarik sekali ya Bu. Ya rasa-rasanya nggak akan habis deh ngomong sama Bu Ledinya. Aduh, gimana caranya? Ayo dulu. Luar biasa. Oke ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Siap. Ada sesi berikutnya untuk itu. Nah sekarang karena Ibu dari jauh nih, saya pengen kasih game sama Ibu dah. Aduh, apa nih? Jawab cepat ya Bu ya. Oke. Full make up or no make up? No makeup. Facial or laser? Laser. Kemudian sunblock atau night cream? Sunblock. Dokter veteran yang galak atau dokter baru tapi baik? Aduh. Yang mana saya nih? nggak suka orang galak sih, tapi saya butuh dokter veteran. Walaupun galak ya Bu ya, udahlah yang penting bagus ya. Booking appointment atau antri yang panjang? Booking Bu. Booking ya pasti dah. Apalagi lagi pandemi gini Bu, antri. Enggak deh. Filter IG supaya kulit kelihatan mulus atau no filter? No filter. Berarti memang yang saya lihat itu benar-benar tanpa filter Mbak. Dan sekarang saya lihat memang, aduh betapa mulusnya Ibu satu ini. Alhamdulillah. Makasih Bu. Lanjut ya Bu, Iya. kurang 3 nih. Wajah berjerawat atau melasma? Enggak dua-duanya. Ini harus milih ya Bu ya. Harus dua-duanya dong. Salah satu. Berjerawat aja deh. Berjerawat aja. Mungkin karena efek maksne. Kalau jerawat cepet hilangnya Bu. Oh gitu. Kalau melasma agak repot. Iya termasuk kayak saya nih. Kemudian treatment yang sesuai kebutuhan atau treatment yang ada diskon Sesuai kebutuhan. Kalau saya kadang-kadang tertarik begitu Nanti ada pakainya diskon nanti kalau ada kebutuhan. udah nggak bisa gatal gitu kalau ada diskon nih. Terus kemudian ada lagi satu apa ya Bu yang saya tanyakan ke Ibu ini, treatment dengan downtime yang lama tapi hasilnya bagus atau no downtime tapi hasilnya biasa aja tuh? Downtime ini nggak enak. Downtime itu nggak enak loh Bu, kita nggak bisa kemana-mana. Cuman kalau misalnya hasilnya biasa aja sayang, jadi mendingan saya pilih downtime. Saya ngalah. Saya pilih downtime tapi hasilnya bagus. Oke, terima kasih, menyenangkan sekali dengan Bu Ledi ini. Aduh Bu, rasa-rasanya memang harus saya undang 2-3 kali. Terima kasih ilmunya atas lini kecantikan, Sama-sama, pencerahannya tentang kesehatan kulit dan sebagainya, luar biasa hari ini. Begitulah Sobat Sehat, kita bicara banyak dengan apoteker yang seorang pakar klinik kecantikan. Ada lebih dari 5 ya Bu yang sudah Ibu bidani ya, dan ada di beberapa kota juga ya. Sebentar lagi Surabaya menyusul, sabar ya. Oke, demikian Sobat Sehat semuanya, salam sehat. Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini, jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan, dan share agar semua orang bisa menjadi sehat, subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.